Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, respon berkelas Sintayong Timnas Indonesia punya jadwal gila di fase grup. Siap tempur, Mark Locke akui sudah pelajari kekuatan Kamboja. Demi tekuk Timnas Indonesia, Madampang kritisi lini depan Timnas Thailand. Respon berkelas Sintayong Timnas Indonesia punya jadwal gila di fase grup. Timnas Indonesia akan mengarungi jadwal padat dan gila di fase grup Piala AFF 2022. Dari jadwal yang telah dirilis AFF usai melawan Kamboja pada 23 Desember, Timnas Indonesia akan lakoni laga away lawan Brunei pada 26 Desember, yang mana pertandingan kedua ini akan dimainkan di Malaysia. Selanjutnya, tim Merah Putih kembali bertindak sebagai tuan rumah dan menjemput Thailand pada 29 Desember. Lalu terakhir Indonesia away ke Filipina pada 2 Januari 2023. Namun, Sintayong mengaku sudah siapkan strategi khusus. Ia tidak masalah bermain dalam kurun waktu 3 hari dan bolak-balik dari Indonesia ke Malaysia dan ke Filipina. Menurut Sintayong, semua tim di grup A maupun B Piala AFF 2022 menghadapi situasi yang sama. Itu artinya tim pelatih harus memutar otak untuk memenangkan pertandingan. Mark Locke beri pesan ke supporter Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melakoni laga kandang pertama dengan melawan Kamboja pada 23 Desember, di mana pertandingan tersebut telah dipastikan akan dihadiri oleh penonton. PSSI sendiri menyediakan tiket untuk laga perdana ini sebanyak 25.000 lembar. Untuk itu, Mark Locke meminta penonton memadati stadion karena dukungan yang diberikan akan sangat berarti bagi Timnas Indonesia. Namun ia berpesan agar para supporter tetap tertib dan juga bijak. Siap tempur, Mark Locke akui sudah pelajari kekuatan Kamboja. Penggawa Timnas Indonesia Mark Locke mengklaim skuad Garuda sudah menganalisis kekuatan Kamboja. Mark Locke mengatakan sudah punya catatan terkait pola permainan dari Kamboja. Namun tim asuhan Sintayong juga fokus mempersiapkan diri untuk laga tersebut. Hal itu agar skuad Garuda bisa meraih hasil maksimal saat melawan Kamboja. Selain itu, pemain Persib Bandung itu mengatakan tidak mempersoalkan target juara yang dibebani kepada Timnas Indonesia. Oleh karena itu, timnya akan berusaha mewujudkannya. Ilyas Pausojevic tolak sebut Kamboja tim underdog. Striker Timnas Indonesia Ilyas Pausojevic pantang meremehkan Kamboja menjelang pertandingan Piala AFF 2022. Di mana menurutnya tim asuhan Keisuke Honda tersebut bukanlah tim underdog. Menurut penyerang Bali United, pertandingan pertama dalam sebuah turnamen atau kompetisi selalu tidak mudah. Oleh karenanya, Timnas Indonesia harus mewaspadai Kamboja. Meski begitu, pemain berusia 35 tahun itu yakin Timnas Indonesia bisa mengawali Piala AFF 2022 dengan kemenangan. Debut di Piala AFF 2022, Wonderkid Timnas Indonesia hanya ingin beri yang terbaik. Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand memilih untuk menikmati proses perjuangan di Piala AFF 2022, di mana ia tidak ingin memasang target muluk-muluk di awal. Ia hanya akan bertekad mengantarkan Timnas Indonesia ke posisi tertinggi. Walau begitu, pemain berusia 18 tahun itu menyadari untuk bisa menjadi juara harus melalui proses, yakni dimulai dengan memenangkan pertandingan fase grup agar bisa lolos ke babak berikutnya. Marcelino mengaku bangga bisa masuk Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Oleh karenanya, ia berharap bisa memberikan yang terbaik demi meraih gelar juara bersama skuad Garuda. Deretan negara yang paling banyak andalkan pemain muda di Piala AFF 2022. Piala AFF 2022 sudah bergulir. Sederet pertandingan menampilkan para pemain muda yang dipercaya oleh negaranya tampil di ajang 2 tahunan sepak bola Asia Tenggara ini. Tak hanya 1 atau 2 pemain, bahkan lebih dari itu seolah menandakan perkembangan sepak bola Asia Tenggara memiliki generasi yang siap menggebrak dunia. Indonesia ternyata hanya menempati peringkat ketiga tim dengan pemain muda terbanyak di Piala AFF 2022 kali ini. Menilik dari laman resmi transfer market Timnas Indonesia diisi oleh pemain dengan rataan usia 24,7 tahun, di mana yang termuda adalah 18 tahun 3 bulan oleh Marcelino Ferdinand. Lalu di tempat kedua ada Kamboja dengan rataan usia 24,5 tahun, di mana perombakan yang terjadi sebelum Piala AFF 2022 jadi alasannya. Title tim dengan para pemain muda terbanyak di Piala AFF 2022 kali ini dipegang oleh Laos dengan rataan umur pemainnya 22,3 tahun. Kemarin AFF, kini giliran Instagram ALC digeruduk netizen Indonesia.
Nasib apes dialami akun resmi Instagram Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC @AFC Asian Cup. Niat hati memberi sanjungan ke pemain muda Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Namun akun itu malah mendapatkan hujatan dari warganet pada Rabu kemarin. Hal itu bermula saat akun AFC mengunggah foto gelandang Marcelino dan Muhammad Ferrari dengan caption punggawa Garuda Muda yang akan turut serta pada Piala AFF tahun ini. Padahal Muhammad Ferrari sendiri tercoret dari persaingan menuju 23 pemain Timnas Indonesia ke Piala AFF 2022. Meski postingan tersebut telah dihapus dan diganti yang baru dengan hanya menampilkan foto Ferdinand, namun warganet Indonesia yang terlanjur mengetahui kesalahan tersebut tetap meramaikan kolom komentar Instagramnya. Kemenangan besar Vietnam atas Laos memakan korban. Vietnam membantai Laos dengan skor telak 6-0 pada laga perdana Piala AFF 2022. Kemenangan ini ternyata tak membuat pelatih Park Hang-seo merasa senang. Hal ini lantaran salah satu pemain andalannya Nguyen Quang Hai mengalami cedera. Pemain yang pernah menjadi mimpi buruk Timnas Indonesia tersebut harus ditarik keluar pada menit ke-34. Kehilangan Nguyen Quang Hai tentu berpengaruh pada kekuatan Vietnam pada laga-laga berikutnya. Apalagi mereka akan melawan tim kuat Malaysia pada pertandingan kedua Piala AFF 2022 yang mana akan digelar di Stadion Nasional Maidin Hanoi pada Selasa 27 Desember 2022. Ledek Timnas Indonesia, media Malaysia bahas soal kutukan skuad Garuda. Media Malaysia menyinggung torehan Timnas Indonesia di Piala AFF yang selalu meraih runner-up. Mereka menyebut skuad Garuda seperti mendapatkan kutukan. Bahkan media Malaysia itu membahas kekalahan Timnas Indonesia saat berjumpa dengan Harimau Malaya pada Piala AFF 2010 silam. Kala itu Malaysia dan Timnas Indonesia berjumpa di final. Sayangnya skuad Garuda tumbang dengan agregat 4-2. Kali ini harapan Timnas Indonesia sedang tinggi untuk meraih juara pertama kali di Piala AFF. Sebab skuad Garuda punya peningkatan performa yang apik di bawah asuhan Sintayong. FLC beri tiket gratis Piala AFF ke supporter Kamboja. Melalui akun Instagram Federasi Sepak Bola Kamboja atau FLC membagikan tiket gratis duel Indonesia versus Kamboja, di mana FLC mengajak supporter Kamboja untuk hadir langsung mendukung tim asuhan Keisuke Honda saat melawan Timnas Indonesia di GBK. Menariknya ada banyak supporter Indonesia yang justru bergurau berharap bisa mendapatkan tiket pertandingan dari FLC. Tiket Indonesia versus Kamboja sudah 50% ludes. Hingga Rabu 21 Desember, tiket pertandingan Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia dan Kamboja di Stadion GBK diwartakan sudah terjual sebanyak 15.000 lembar. Divisi Pembinaan Supporter dan Fan Klub PSSI yang menangani penjualan tiket Piala AFF 2022, Budiman mengatakan bahwa penjualan tiket Timnas Indonesia berjalan lancar. Perlahan tapi pasti supporter mulai memburu tiket pertandingan. Pada Selasa 20 Desember malam tepatnya pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, penjualan sesi spesial pre-sale telah ditutup, di mana dari program ini sekitar 11.000 tiket telah terjual. Ini angka yang dianggap cukup memuaskan untuk laga pembuka Timnas Indonesia. Baru tiba di Indonesia, pelatih Kamboja merasa dikerjai. Pelatih Timnas Kamboja Keisuke Honda merasa dikerjai saat menginap di salah satu hotel di Jakarta, di mana Keisuke Honda mengaku telepon di kamarnya berdering sebanyak 2 kali pada Kamis 22 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Namun ketika telepon coba diangkat Keisuke Honda dalam 2 kesempatan itu, telepon selalu berhenti berdering. Karena itu ia merasa mendapatkan pesewar jelang laga Timnas Indonesia versus Kamboja di match kedua grup A Piala AFF 2022 yang berlangsung pada Jumat 23 Desember 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tak peduli siapa yang cetak gol, Witan hanya targetkan kemenangan. Pada laga pertama, Kamboja berhasil menumbangkan Filipina dengan skor 3-2. Atas dasar itulah Witan menilai Kamboja tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam pandangan pemain AS Trenčín ini, Kamboja berpeluang merepotkan Timnas Indonesia meskipun skuad Garuda tampil dengan dukungan supporter. Apalagi mesin tempur Kamboja sudah panas duluan. Bagi pemain asal Palu ini, kemenangan adalah target utama bagi tim Merah Putih. Baginya, tidak penting siapa yang akan mencetak gol, yang terpenting Timnas Indonesia meraih kemenangan perdana. Demi tekuk Timnas Indonesia, Madampang kritisi lini depan skuad Thailand. Thailand baru saja menunjukkan diri sebagai tim yang terlalu tangguh bagi Brunei Darussalam, di mana skuad besutan Alexander Madopolking tersebut berhasil menggilas Brunei dengan skor 5-0. Kendari demikian, Madampang masih menyoroti kreativitas lini depan Thailand. Pasalnya dari total 33 tembakan kontra Brunei, sebanyak 16 tembakan dari jumlah itu mengarah ke gawang, akan tetapi Thailand hanya bisa menciptakan 5 gol saja. Hal tersebutlah yang sangat disayangkan oleh Madampang. Dia pun meminta para pemain dan pelatih untuk segera mengatasi masalah ini. Terlebih lagi, Thailand akan berhadapan dengan lawan yang cukup berat dalam laga lanjutan grup A Piala AFF 2022, di mana mereka akan berhadapan dengan Timnas Indonesia di laga ketiga Piala AFF 2022.
Yaakob Sayuri berharap monumental di laga pertama skuad Garuda. Yaakob Sayuri yang berposisi sebagai winger berpeluang tampil perdana di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK saat Timnas Indonesia menjamu Kamboja pada laga pertama grup A Piala AFF 2022 pada Jumat 23 sore besok. Bagi Yaakob ini adalah kesempatan besar. Jika Sintayong memberikan kesempatan bermain, pemain PSM Makassar tersebut akan berusaha tampil maksimal dan menghadirkan aksi monumental. Namun demikian belum ada jaminan apakah Yaakob Sayuri akan tampil saat melawan Kamboja. Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, and turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate lainnya mengenai Timnas Indonesia hanya dari Halo Timnas.